Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harvina Indriani, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dengan fasilitator Bapak Nur Muhammad MPD dan pengajar praktek Ibu Rita Sahara MPD. Pada video kali ini akan dipaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan saya dalam modul 1.4 tentang budaya positif yaitu menerapkan budaya positif merupakan hal yang harus dilakukan oleh guru untuk menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana yang positif. Hal positif akan mudah menular jika dilakukan secara konsisten dan kolaboratif. Konsep-konsep inti dalam budaya positif antara lain disiplin positif, motivasi perilaku manusia yaitu hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kaitan modul 1.4 dengan modul 1.1. Dalam filosofi KHD dijelaskan mengenai pendidikan yang menuntun. Dalam proses penuntun tersebut tentunya dibutuhkan ekosistem pendidikan yang menerapkan budaya positif. Kaitan modul 1.4 dengan modul 1.2. Pemahaman tentang budaya positif akan mendukung peran dan nilai guru penggerak dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Guru harus senantiasa menerapkan konsep inti budaya positif dalam mengaktualisasikan nilai dan peran yang dimilikinya. Kaitan antara modul 1.4 dengan modul 1.3. Dalam rangka mewujudkan visinya, seorang guru penggerak harus menerapkan budaya positif. Visi guru yang luar biasa akan mudah tercapai jika dirinya dan lingkungan pembelajarannya sudah menerapkan budaya positif. Disiplin positif merupakan pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Motivasi perilaku manusia ada 3. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan penghargaan. Yang keduanya ini merupakan motivasi eksternal. Sedangkan yang termasuk pada motivasi internal yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada motivasi internal, hindarilah hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol yang diharapkan ada pada diri guru yaitu sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya. Guru berperan membentuk keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas dapat menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam menyelesaikan masalah dapat menggunakan segitiga restitusi. Tujuannya untuk menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Berikut ini adalah langkah-langkah pada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah
Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Hal menarik yang saya dapatkan setelah mempelajari modul ini, ternyata hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk diberikan kepada siswa. Pemberian penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Setelah saya mempelajari tentang 5 posisi kontrol guru, saya baru menyadari bahwa saya lebih banyak ada di posisi sebagai teman dan pemantau. Kedepannya, saya akan selalu berusaha untuk menempatkan diri di posisi sebagai manajer. Hal menarik lainnya, saya sering melakukan kegiatan menstabilkan identitas dan validasi tindakan. Tetapi saya baru tahu bahwa ada bagian menanyakan keyakinan kelas. Hal ini cukup penting untuk pemahaman dan penerapan bagi saya ke depannya. Perubahan cara berpikir. Ternyata, baik hukuman dan penghargaan kurang efektif jika diterapkan dalam pembelajaran. Saya juga berpikir bahwa guru harus menempatkan diri sebagai manajer dalam menangani permasalahan siswa. Dengan adanya segitiga restitusi akan mendukung pembelajaran yang berpihak kepada siswa dan mendukung terciptanya budaya positif. Pengalaman penerapan budaya positif. Saya masih baru mengetahui adanya menanyakan keyakinan. Maka dari itu, ke depannya saya akan membentuk keyakinan kelas agar bisa menjadi pedoman saat menerapkan segitiga restitusi. Perasaan saya mendapati siswa yang bermasalah, muncul rasa amarah. Namun saya segera sadar bahwa amarah justru menambah masalah. Oleh sebab itu, saya menggali apa motivasi yang mendorong siswa untuk berbuat salah dan berupaya untuk memperbaiki diri. Pengalaman yang perlu diperbaiki. Dalam penerapan segitiga restitusi, saya kurang pada bagian menanyakan keyakinan. Untuk itu, ke depannya saya akan membuat keyakinan kelas sebagai pedoman. Sebelum saya mempelajari modul 1.4, saya lebih banyak menempatkan diri sebagai teman dan pemantau. Perasaannya, saya masih kurang puas karena siswa terkadang masih melakukan kesalahan yang sama. Namun setelah saya mempelajari modul 1.4, saya akan memakai posisi sebagai manajer, sehingga siswa bisa menyadari masalah yang dilakukannya dan memberi ruang kepada siswa untuk menyelesaikan permasalahannya. Pengalaman saya menerapkan segitiga restitusi. Pernah, tetapi belum lengkap. Saya menerapkan di bagian menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Belum pada bagian menanyakan keyakinan karena belum ada keyakinan kelas. Hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah adalah perlunya tindakan konsisten dan kolaboratif untuk mendukung tumbuhnya budaya positif.